Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman pejuang CPNS 2024, di video ini Pak Guru Deso Jurnal akan memberikan contoh-contoh soal SKB, yaitu dengan formasi pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ahli pertama. Teman-teman, di video kali ini Pak Guru Deso Jurnal memberikan contoh-contoh soal yang benar-benar keluar di tahun-tahun sebelumnya ya, atau tahun kemarin 2023. Nah, untuk kisi-kisinya juga masih mengadopsi tahun 2023 karena yang 2024 nantinya akan keluar setelah pengumuman hasil SKD. Jadi dari pengumuman kisi-kisi tahun 2023 terpampang ya jelas teman-teman untuk pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ahli pertama Permen PAN-RB nomor 36 tahun 2020. Kemampuan umumnya ada PP 2 tahun 2018, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, PP 60 tahun 2008, PP 12 tahun 2017, Undang-Undang 5 tahun 2014, Permendagri 15 tahun 2019, Permendagri 23 tahun 2020 sampai dengan PP 38 tahun 2007 dengan ketentuan kemampuan khusus ada butir kegiatan jenjang jabatan PPUPD, tugas PPUPD sampai dengan pembinaan dan pengawasan. Teman-teman, di video kali ini nih soalnya banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman, saya saranin untuk teman-teman yang menjabat atau mendaftar sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ahli pertama harus beli sekarang. Kenapa harus beli sekarang? Karena apa? Karena SKB itu kan bobotnya 60%. Itu teman-teman juga jangan melupakan ya. Jangan mentang-mentang SKD oke deh nanti belinya setelah SKD. Jangan seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena banyak dari teman-teman yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Perlu saya ingatkan lagi teman-teman, soal-soal yang saya adakan ini adalah soal-soal yang keluar dari tahun-tahun sebelumnya atau dari tahun kemarin 2023. Jadi teman-teman yang mendaftar untuk formasi ini, teman-teman harus beli sekarang, dari sekarang. Karena apa? Karena teman-teman harus mempersiapkan jauh-jauh hari karena bobotnya 60%. Jadi jangan menyesal teman-teman setelah lihat video ini kemudian teman-teman nggak beli dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman, saya jamin video-video ini juga soal-soal ini pastinya juga sudah sesuai dengan kemampuan umum atau kemampuan khusus yang ada di kisi-kisi sesuai dengan Permen PAN-RB ya teman-teman. Contoh soalnya adalah soal nomor 1 seperti ini teman-teman. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan A. Wajib, B. Pilihan, C. Umum, D. Khusus, E. Konkuren. Jawabannya adalah C. Urusan pemerintahan umum yang meliputi A. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian soal nomor 2 teman-teman, daftar uji pengendalian intern dikembangkan dengan menggunakan banyak sumber informasi dan ide-ide yang berbeda-beda. Sumber utamanya adalah A. Internal Control Management and Evaluation Tool dari General Accounting Office (GAO), B. External Control Management and Evaluation Tool dari General Audit Office, C. Internal Control Management and Evaluation Tool dari General Audit Office, D. External Control Management and Evaluation Tool dari General Accounting Office, E. Internal Contribute Management and Evaluation Tool dari General Audit Office. Jawabannya adalah A teman-teman. Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah,
pimpinan instansi pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari sistem pengendalian internet untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internet tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik dan secara memadai diperbarui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah. Perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Secara khusus, bagaimana diamanatkan dalam pasal 43 peraturan pemerintah ini, pimpinan instansi pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internet masing-masing untuk mengetahui kinerja dan efektivitas sistem pengendalian internal serta cara meningkatkannya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah kelola mismanagement. Sekali lagi teman-teman bisa mendapatkan soal-soal ini dengan cara beli dan klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Daftar uji pengendalian internal pemerintah terdiri dari 5 bagian sesuai dengan unsur sistem pengendalian internal. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi sistem pengendalian internal terkait dengan masing-masing unsurnya. Faktor-faktor ini menggambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur sistem pengendalian internal, termasuk dalam masing-masing faktor tersebut adalah butir-butir yang harus dipertimbangkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi. Butir-butir tersebut dimaksudkan untuk membantu pengguna mempertimbangkan hal-hal spesifik yang menunjukkan seberapa jauh sistem pengendalian internal berfungsi. Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir tersebut untuk menentukan kesesuaian penerapan butir tersebut dalam situasi tertentu, kemampuan instansi pemerintah dalam menerapkan butir tersebut, kelemahan pengendalian yang mungkin terjadi, atau 4 pengaruh butir tersebut terhadap kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya. Daftar uji pengendalian internal ini dikembangkan dengan menggunakan banyak sumber informasi dan ide-ide yang berbeda-beda. Sumber utamanya adalah Internal Control Management and Evaluation Tool dari General Accounting Office (GAO) ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal dan penjelasan peraturan pemerintah ini. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Teman-teman, saya ingatkan lagi, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Soal nomor 3. Di bawah ini merupakan uraian kegiatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah ahli pertama PPUPD kecuali A. Mengidentifikasi dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. B. Mengidentifikasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria. C. Menyusun kertas kerja pengawasan meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan atau kertas kerja review untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap berdampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah. D. Merencanakan bahan penyusunan konsep laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan berbedanya oleh pemerintah daerah dan kota. E. Menyiapkan bahan ekpos laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintah daerah. Jawabannya adalah D. Jawaban D tidak terdapat pada uraian tugas. Uraian kegiatan jabatan fungsional pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah PPUPD ahli pertama meliputi ada nomor 1, menyiapkan bahan dan mengidentifikasi isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana pengawasan 5 tahunan, kemudian menyiapkan bahan dan mengidentifikasi isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana pengawasan tahunan, menyiapkan bahan mengidentifikasi isu strategi dalam rangka penyusunan konsep rencana strategi atau rencana kerja, sampai dengan banyak teman-teman, sampai tugas untuk ahli pertamanya PPUPD ini sampai dengan 77 poin. Kemudian soal nomor 4, berikut ini merupakan jenjang jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah kecuali PPUPD ahli pelaksana, B. PPUPD ahli pertama, ahli muda, ahli media, ahli utama. Dan peraturan Menteri Perhubungan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah pasal 5. Tentunya yang bukan adalah yang A ya pilihannya, karena yang B sampai dengan E ini ada. Kemudian soal nomor 5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam A. PP nomor 12 tahun 2017, BPP nomor 13 tahun 2018, CPP nomor 14 tahun 2019, DPP nomor 11 tahun 2020, dan EPP nomor 2 tahun 2002. Jawabannya adalah A. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. PP nomor 12 tahun 2017 ini menggantikan PP nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. PP ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Tujuan dari PP nomor 12 tahun 2017 adalah meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance di daerah. Isi dari PP nomor 12 tahun 2017 meliputi pengertian pembinaan dan pengawasan, menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan termasuk tujuan, ruangan lingkup, dan prinsip-prinsipnya. Kemudian bentuk pembinaan dan pengawasan, mencantumkan berbagai bentuk pembinaan dan pengawasan seperti fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, dan evaluasi. Pihak yang berwenang, menjelaskan tentang pihak-pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan seperti Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Mekanisme pelaksanaan, menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pengawasan termasuk prosedur pelaporan dan evaluasi. Sanksi, menjelaskan tentang sanksi yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan baik. Dengan adanya PP nomor 12 tahun 2017, diharapkan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Hal ini yang berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Saya ingatkan lagi teman-teman yang mau beli, klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Soal ini benar-benar dibikin dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Lihat aja teman-teman tuh, soalnya ada pembahasannya, kemudian ada kunci jawabannya teman-teman. Kita langsung aja, jangan berlama-lama, kita langsung ke soal nomor 70. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 elemen. 5 elemen di bawah ini benar kecuali A. Kepala daerah, strategic impact, B. Sekretaris daerah, middle line, C. Dinas sosial, social core, D. Badan fungsi penunjang, teknostruktur, E. Staf pendukung, supporting staff. Jawabannya yang bukan adalah C. Sesuai dengan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran, right-sizing, berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri dari 5 elemen, yaitu kepala daerah, strategic impact, sekretaris daerah, middle line, dinas daerah, operating core, badan fungsi penunjang, teknostruktur, dan staf pendukung, supporting staff. Nah, di sini jelas teman-teman yang bukan adalah Jaya, bukan dinas sosial, tetapi yang benar adalah dinas daerah. Teman-teman komplit banget tuh kan, jauh pembahasannya komplit banget. Teman-teman menyesal dong kalau misalnya nggak beli. Teman-teman harus benar-benar memaksimalkan karena pesaingnya juga belajar semua teman-teman, jadi jangan sampai menyesal nggak beli ya teman-teman. Teman-teman bisa belinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman bisa mendapatkan ini ada soalnya ada ratusan, banyak sekali. Teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.